Kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Tapi jangan sampai ditinggalkan sendiri. Jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal. Tapi kalau nanti ketahuan bersalah ya sudah. Terungkap modus korupsi oknum pegawai pajak yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK pada Jumat 9 Januari malam. KPK membongkar motif di balik operasi tangkap tangan alias OTT yang menyasar pegawai di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak alias Kanwil DJP Jakarta Utara pada Jumat 9 Januari malam. Operasi senyap tersebut diduga kuat berkaitan dengan praktik rasuah untuk pengurangan nilai kewajiban pajak. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyanto membenarkan bahwa transaksi haram yang terendus tim penindakan berkaitan dengan upaya negosiasi pajak. Meski belum rinci konstruksi perkara secara utuh, Fitroh menyebut bahwa operasi ini tidak hanya menjaring oknum pegawai pajak, namun juga pihak wajib pajak yang diduga berkepentingan dalam pengurangan nilai pajak tersebut. Sebelumnya, Kementerian Keuangan RI telah mengendus modus under-invoicing dalam permainan pajak ekspor dan impor negara. Seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa, selama ini ada under-invoicing yang cukup besar di pajak dan bea cukai Indonesia. Under-invoicing adalah praktik curang dalam perdagangan internasional di mana importir atau eksportir sengaja melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya dalam dokumen pabean bertujuan untuk mengurangi pembayaran bea masuk, bea keluar, dan pajak impor alias ekspor yang merugikan negara dan menciptakan persaingan tidak sehat. Purbaya mengakui bahwa kecurangan tersebut kerap dilakukan industri perkebunan sawit. Bahkan kecurangan itu hampir dari separuh ekspor sawit Indonesia. Hal ini diketahui Purbaya setelah melakukan berbagai macam perbaikan pada sistem pemantauan di Kementerian Keuangan RI selama 3 bulan lamanya. Kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Tapi jangan sampai ditinggalkan sendiri. Jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal. Tapi kalau nanti ketahuan bersalah ya sudah.